Shalom Bapak Ibu terkasih nama Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan. Karena di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang sangat cerah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua di tempat ini bisa berkumpul di tempat ini di rumah Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sebelum kita menyembah Tuhan, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita, supaya pujian dan penyembahan kita layak diterima di altar Tuhan. Kita akan saat itu sebentar, kita akan mengakui dosa-dosa kita, kita akan meminta kepada Tuhan supaya ibadah kita layak di hadapan Tuhan. Saat itu dimulai. Terima kasih.
Selamat pagi, salam. Melalui pujian awal ini adalah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah raya Gereja Kristen Injili Nusantara Madiun. Harapan kami Bapak Ibu pemirsa, penonton semuanya bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya, sehingga apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan akan berdampak positif bagi kita sekalian. Terima kasih yang saat ini sedang menonton. Tuhan memberkati.
Bukan serahkan kepada Bapak Pendeta Misa Akhir. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Namamu disembah dan Namamu dipuji, Namamu ditinggikan, sebab Namamu adalah nama di atas segala nama. Segala lidah mengaku dan selalu lutut bertelut kepada Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami memuji Engkau pada pagi hari ini dalam pertemuan ibadah raya ini. Biarlah Engkau yang hadir tengah-tengah kami, Roh Kudus yang berkarya menguasai seluruh ruangan ini dan ruangan hati dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai dalam perjalanan masing-masing hingga sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan kasih kuasa-Mu, Tuhan yang menolong dan menyertai kami sekalian. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Bisa memuji nama Tuhan? Belum capek Bapak Ibu? Wah, puji nama Tuhan. Puji kok capek. Sehat luar biasa ini. Ini nanti pokoknya harus, katanya memuji gak capek loh. Berarti harus lebih kenceng lagi suaranya. Amin. Amin. Coba toleh tetangga kanan kiri depan belakang. Kita kan nggak boleh bersalam-salaman ya. Berikan gini apa ya, tos namanya, tos begini pada depan kiri. Ya, puji nama Tuhan. Berarti Bapak Ibu cuma sudah luar biasa. Anak kita dasar Bapak Ibu. Amin. Belum capek ya? Puji nama Tuhan. Tetap semangat. Berarti kita kan nggak capek. Sekali lagi berdiri kalau begitu. Kalau kita nggak capek, kita memuji Tuhan, Allah-Ku dahsyat. Amin Yesus.
Puji nama Tuhan. Saya ingin mendengar Bapak Ibu Jemaat katakan Allahku dahsyat tadi yang kenceng ya. Terutama tadi yang bilang masih semangat memuji nama Tuhan. Saya ingin mendengar nyanyian Bapak Ibu di sini supaya nyanyian di sini menjadi dupa yang baru di hadapan tahta Allah kita. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Refnya aja Bu, bukan Allahku dahsyat ya. Kita menyanyikan sekali lagi Allahku dahsyat. Sekali lagi. Refnya aja Bu. Bagi nama Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, masih belum capek? Puji nama Tuhan di sini. Bagian gimana Bang? Belum ya? Puji nama Tuhan luar biasa. Kalau belum capek, tetap bangkit berdiri ya. Siap terima sukacita Tuhan hari ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita terima sukacita dari surga.
Puji nama Tuhan, jikalau ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan, yang mau kesaksian, saya berikan waktu dan tempatnya. Salam. Terima kasih. Saya akan menyaksikan tentang kasih Tuhan. Saya sebagai saya ini kan sudah 2 tahun kita dilanda virus corona ya. Tapi puji Tuhan, saya selama hampir 2 tahun biarpun dilanda virus corona, tapi saya tetap bekerja sampai anak saya mbok jo pijet to Pak, iki ujung corona. Kena mati piye? Mati kehendak Tuhan gak apa-apa. Aku siap mati gak apa-apa. Kuwi kehendak Tuhan. Nah Tuhan belum menghendaki gak usah mati. Tapi saya tetap bekerja. Selama 2 tahun itu yang saya kerja itu kebanyakan itu ya tahun-tahun apa bulan 7 itu, bulan Juli banyak orang meninggal itu. Tangan saya sampai panas, merasakan orang saya setiap orangnya yang panas, batuk, napas gitu saja tiap hari. Tapi saya nggak mandang itu, saya doa, Tuhan, saya mau pijet Bapak yang sakit ini, tapi bukan tangan saya Tuhan, tangan Allah sendiri yang bekerja pijet ini. Tapi ternyata saya sampai sekarang keadaan saya ya selamat, nggak sampai kena virus, Tuhan. Itu adalah pertolongan Tuhan. Dan ini 2 kali kesaksiannya, ini menghimbau kepada jemaat gereja sini ya. Kalau ada tamu atas nama Kristen, atas nama orang Kristen, itu ada kemarin hari Kamis saya tidur, salam. Saya kira Pak Misael biasanya kalau salam itu, saya kira ya Pak, silakan masuk. Yuk, Pak Misael juga kok saya baru tidur, kok begini kok bawa ransel ya, dari mana itu? Saya begini ya tidur, silakan masuk Pak. Tiba-tiba bukan Pak Misael, katanya orang pendeta, itu pendeta pelayanan di itu loh, sebut di Tuban. Katanya kehilangan dompetnya sama uang itu di dalam ransel itu dibelerek. Ditunjukkan sama saya, Pak, ini saya tadi kecopetan, saya minta bantuan untuk pulang ke Jakarta. Ya Pak, kalau hamba Tuhan kan Bapak katanya pendeta nggak sampai tuh Pak, kok numpak bis Sumber Kencono itu nggak ada tuh Pak, pasti ada mobil yang baik sebetulnya. Kalau enggak Pak, saya tadi numpak bis Sumber Kencono kecopetan, karena ini loh ransel saya diberek. Terus saya lihat ini bukan berekan Pak, ini ranselnya sudah brodol itu. Tapi itu kan, nah sini gereja mana Pak yang ada gerejanya? Enggak saya tunjukkan Pak, serangannya gereja Pak, maksudnya itu minta bantuan. Memang sebelumnya memang ya betul, kalau orang Kristen kan penuh kasih ya Pak, kalau ada kekurangan harus membantu, itu kan betul. Nah orang Kristen betul alamatnya, betul gerejanya gereja mana itu wajib dibantu Pak. Tapi nggak cuma penipuan gitu, nggak usah dibantu. Udah gini saja Pak, saya tak lapor Pak RT, nanti saya mintakan, saya cari dana lewat Pak RT, minta surat izin Pak RT. Nggak usah datangi Pak RT, kenapa? Sudah saya pulang saja. Oh berarti Bapak itu penipu atas namakan agama Kristen gitu. Dia pamit keluar lagi. Jadi di tempat saya itu, kalau ada orang apapun bujuknya di tempat saya itu penipuan. Maka dari itu sekarang mengimbau kepada Bapak Ibu, ada orang minta jatah namakan anggota Kristen, jangan dipercaya, harus ditanyakan KTP-nya. KTP nggak punya, HP nggak punya, bagaimana itu? Pak Pendeta nggak punya HP, nggak punya KTP, kehilangan katanya. Tapi saya ya curiga itu. Ada gereja saya di
desa saya ini ada gerejanya Pak Kres itu. Juga saya tunjukkan, ini gerejanya mana? Ada gereja sini. Saya akan saya carikan uang dana untuk pulang, saya lewat Pak RT. Nggak usah urusan sama Pak RT. Gitu. Akhirnya dia pamit pulang. Itulah memang sekarang ini zamannya zaman susah bagi orang yang tidak kenal sama Tuhan, bukan Tuhan. Banyak orang yang susah, banyak orang stres, terutama stres itu ya perempuan sekarang yang banyak stres itu. Masalah apa? Masalah ekonomi. Banyak di jalan perempuan cantik banyak yang stres sekarang. Itu sekarang ini paling banyak perempuan sekarang. Ya, sekarang ini masalah ekonomi, sulit ekonomi, tapi bagi anak Tuhan di sini nggak ada yang sampai meminta-minta pada orang lain. Kayak Imani, gereja Adonai nggak pernah kekurangan apapun. Tiap hari, tiap diberkati apa kebutuhannya dicukupi sama Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan pada pagi ini pada pagi ini Tuhan pasti memberkati satu persatu. Itulah kesaksian saya, mudah-mudahan menjadi berkat bagi hidup saya. Amin. Terima kasih Mbak Men untuk kesaksiannya. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, baik masalah kesehatan, keuangan, ekonomi kita, tapi jikalau Tuhan bersama kita, kita bisa melewati semua itu. Meskipun beberapa waktu lalu kita sudah melewati pandemi COVID ini yang sangat luar biasa loh Ibu, tapi Tuhan masih bersama kita. Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini buat anak-anaknya, karena Tuhan sendiri sudah berfirman, banyak meskipun 1000 rebah, laksa-laksa rebah, kita anak-anak Tuhan hanya menonton, hanya melihat saja. Itulah yang sudah digenapi firman Tuhan. Bersama Tuhan kita selalu bisa. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita siap selalu jangan tinggalkan Tuhan. Setelah kita akan menutup dengan firman Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan ini, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita selalu ada bersama Tuhan. Di setiap musim hidup ini, Kau selalu bersamaku. Kau tak akan pernah meninggalkan anak-anakmu.
Melalui pujian ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Misael Merno MTH, di mana saat ini kita akan mendengarkan, merespon, dan mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita. Agar firman Tuhan tidak sia-sia, maka saudara yang ada di rumah, yang sedang menonton ini, kami mohon untuk seksama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Ya Bapak, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami mampu memahami setiap firman dan kebenaran. Bahkan mendurapi dengan kuasa ilahi kepada kami semuanya. Dan serahku sebagai hamba-Mu, berikanlah pewahyuan ilahi, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibirnya sungguh-sungguh oleh karena kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah hati kami bagikan tanah yang subur, supaya kami siap untuk ditampuni benih-benih hati. Tuhan tolong berikan kami kerendahan hati untuk menerima, karena firman itu bisa berupa teguran, bisa nasihat, bisa penghiburan dan penguatan. Karena itu ya Tuhan, siapkan hati kami masing-masing. Berkenan nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Dan kami kembali. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Lalu ibadah sehingga 6 konsentrasi untuk kita mendengarkan firman. Mari kita akan baca, Bapak Saudara, di dalam Alkitab ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu suka dengan sesuatu yang baru? Siapa yang suka dengan sesuatu yang baru?
Ya, semuanya ya. Kecuali apa? Nah, istri dan suami yang bagi yang sudah bagi yang belum ya senang juga. Nah, ini pasang status. Saya dukung. Sudah, kebetulan. Sudah dapat, Pak. Sudah dapat. Doaku manjur, Pak. Kalau sudah dapat segera. Nanti saya antar untuk namunya. Dan lamaran. Ya, dilamar aja. Kalau memang sudah cocok. Kira-kira ini gimana? Kalau bisa itu yang punya mall apa itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Ya, ketika nanti bersama dengan bank harus dibina supaya jangan sampai berjualan uang. Jualan pakaian, jualan nasi pecel, tidak apa-apa. Ya, tapi jualan duit memang tidak boleh, bukan menurut saya, tapi menurut firman Tuhan. Jangan kau memakan di tidak boleh masuk surga misalnya. Ancamannya itu, ya. Makanya ya jangan sampai kita melawan itu. Nah, sesuatu yang baru pasti kita senang, punya baju yang baru, ya. Kemudian handphone yang baru, apalagi keluaran yang baru, yang punya mobil baru, sepeda motor baru, ya. Semua yang baru-baru pasti senang, betul nggak? Suka orang sesuatu yang baru, suasana yang baru. Misalnya gereja ini setiap minggu kita bisa ubah-ubah itu misalnya. Wah, saya pikir ya senang juga ya. Wah, minggu depan kayak apa ya panggilan gereja ya? Jadi orang penasaran kita ke gereja terus karena setiap minggu mesti berubah misalnya ya. Dekorasinya berubah tiap minggu. Ya, soalnya berubah, rumah musiknya berubah. Sesuatu yang memang menyenangkan. Sesuatu yang baru itu sesuatu yang menyenangkan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan itu? Apakah Bapak Ibu sudah? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang yang memiliki hidup yang baru? Nah, ini kalau ini kira-kira gimana? Nah, kalau dia, mari kita akan lihat menurut firman Tuhan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki hidup yang baru. Ini ada mantan baru. Mana mantan barunya? Mau mantan ya? Ya. Saya tidak tahu sudah sampai di mana. Sudah sampai di mana? Apakah sudah ke Sarangan atau sudah ke Bali atau ke Pacitan? Ya? Atau bagaimana? Tuhan silakan. Ya. Tetapi sesuatu yang baru pada saat pada prinsipnya adalah sesuatu yang mari kita akan lihat bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki hidup yang baru. Efesus pasal yang keempat, judulnya memang manusia baru. Ayat 17. Sambil jalan, ya, karena waktunya ini sudah jam 6 sore, kurang 10 menit. Ya, kita harus cepat-cepat. Nanti mohon saudara mohon ambil untuk beli baterai. Dan dipasangkan, saya ingin memasangkan, dipasangkan langsung di sana. Setahu saya besok itu sudah dikasih. Ini perintah. Ya, sekali waktu lah. Kita kan bisa masangin gitu. Jadi sekali waktu ada yang tergerak. Oke ya? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Wah, ini berarti kan kalimat yang dalam bahasanya adalah bahasa anti klimak ya, dalam bahasa Indonesia. Kita pernah belajar dulu namanya gaya bahasa dia anti klimak. Jadi sesuatu yang ingin dia sampaikan tetapi yang sebaliknya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
Bapak Ibu, kira-kira pikiran sia-sia itu seperti apa sih? Apakah Bapak Ibu sering memikirkan sesuatu yang sia-sia? Pernah nggak memikirkan sesuatu yang sia-sia? Pernah. Contohnya apa? Pernah, orang Jawa. Hah? Lamun. Lamun itu sia-sia kan? Saya kira enggak terlalu sia-sia. Ya. Ngomong yang misalnya dengan kepengen punya mobil, ya, melamun gambarkan mobil, apa misalnya merek yang terbagus, misalnya Pajero, ya, Pajero, misalnya apa lagi, sepeda motor misalnya, sepeda motor yang bagus apa sekarang? Revo. Masa Revo? Sekarang mahal ya. Misalnya sesuatu begitu ya, membayangkan sesuatu. Tapi ada orang yang memang pikirannya itu sia-sia. Ya contoh Mbah Min misalnya. Bukan namanya Mbah Min. Mbah Min ini yang mau jalur gaya timbul jaya yang punya timbul jaya itu kan jengkel. Maka kasih tunduk itu kongres ini jengkel. Kalau Mbah bisa melakukan nantinya luar biasa. Saya juga senang banget. Misalnya, jadi ini kira-kira sia-sia enggak gitu ya? Ibaratnya untuk merindukan, tapi tidak ada yang mustahil. Kalau bangun buat puasa 40 hari, 40 malam, tidak ada yang mustahil. Itu loh, bisa terjadi, kan begitu kan? Bisa terjadi. Nah, dan sebagainya. Tapi kayak ini susah gitu ya, kayaknya loh. Minta maaf ya Bang Min. Nggak usah kata-kata ya Bang. Oh, nggak tahu Bang Min ini apa namanya? Tadinya lembah mana? Ya nggak suka tersinggung gitu loh. Makanya saya bikin contoh. Ya soal sendiri saya nggak berani kan. Tapi kok baru dirasanya. Nah jadi contohnya, misalnya gitu, suatu pikiran yang sia-sia, boyo yang sederhana saja, gitu ya. Ya sederhana yang kira-kira itu mungkin bisa. Sekalipun mujizat itu masih ada. Sekalipun saat ini mujizat memang masih ada gitu. Nah, persalahannya misalnya dengan betul-betul tertarik, ya setelah 1 tahun itu atau 2 bulan itu gitu. Ini kan mungkin. Jadi Bapak Ibu yang itu pikiran yang sia-sia, memikirkan sesuatu yang memang tidak, hal yang kotor, yang jelek, yang najis misalnya, itu adalah pikiran yang sia-sia, gitu ya. Nah, jadi pikiran sia-sia itu diantaranya itulah memikirkan yang jelek-jelek, gitu ya, yang jelek, yang kotor, yang najis, yang termasuk itu misalnya itu salah satu contohnya, gitu. Contoh pikiran yang sia, orang ini ya orang ini sing gandrung karo butut iki iso uripe sing enak ya mang ora betul. Yo mek ngono iki ora sadar. Wis ono. Betul. Tapi ya itulah manusia. Karena kuasa setan itu betul-betul dasar dan luar biasa untuk mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Nah, sebagai orang yang memiliki hidup yang baru, jangan mau kita dikendalikan oleh pikiran kita yang sia-sia. Lawannya apa? Ya berpikiran yang bermanfaat, berpikir yang positif, ya positif. Orang usah mikir negatif, kayak kabeh negatif. Waduh, guys, susah kalau kita ini orang yang selalu berpikirannya, ya, pokoknya orang yang benar enggak? Ya, makanya kalau suami istri itu pikirannya negatif, waduh, ngerti ya? Ya, ujungnya sampai benar ya. Ya, benar kita sendiri ya. Masanya model apa sih orang, ya kan?
orang kebenaran. Orang setan jarang kan. Orang dulu. Ya. Jadi bingung betul. Ya, masaknya pecel ya orang cocok ya. Masaknya apa meneh? Ya, orang asem ya orang cocok. Ya kan? Garangan cocok ya. Ya, jadi kalau semua negatif ya benar semuanya. Ya, harus rasa masaknya cocok ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau semua ada negatif itu memang ya apapun enggak benar gitu. Kan itu Tuhan mau supaya kita ini jangan memiliki pikiran yang sia-sia yang dimiliki orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang pikirannya selalu yang tidak. Mari kita punya pikiran yang baik, dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan Roh Kuda, ya. Tapi kita harus pikiran kita yang harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang mulai pikiran kita itu gimana? Ya, sesuatu yang apa? Karena kehendak Tuhan itu selalu mendatangkan apa? Kebaikan. Ingat baik-baik. Kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus itu cirinya adalah selalu mendatangkan kebaikan. Kalau aku pikiranku ngene, kira-kira aku orang. Ya, kira-kira. Nah, kan kita sudah bisa tahu ya. Karena sekalipun ini kita tidak beragama, andai kata ya, andai kata kita tidak beribadah, manusia itu punya yang namanya apa? Punya namanya perasaan, punya yang namanya hati nurani. Jelas berbeda. Nah, aku ngomong kasar di ini mendatangkan kebaikan apa enggak? Nah, saya itu misung itu kira-kira mendatangkan kebaikan apa tidak? Nah, iya, jadi kan dia ngerti. Sebenarnya kita tahu. Nah, karena itulah maka kita harus bisa mengendalikan. Ya, semuanya itu dimotori dari pikiran kita. Pikiran kita itu sangat menentukan. Makanya pikiran kita itu enggak baik, hasilnya nanti juga tidak baik gitu loh. Ya, baik perkataan, ya baik apalagi perbuatan ini tidak ya, itu tadi komponen bangunnya ya datangnya orang yang pendeta bagus saya kasih bangun pekam ya dan tidak tertipu. Mungkin ya roh di dalam saya mungkin saya tidak tertipu. Ya, mungkin saya tidak tertipu. Mungkin ya. Cuma kalau dia ngaku pendeta ya tidak mungkin tidak tertipu. Misalnya aku dari gereja mana? Kami tak tanya gitu. Organisasi apa? GBI. GBI di mana? Oh, saya punya teman ada pun coba. Benar enggak? Nah, gitu. Nah, kalau dia ngaku pendeta, tapi kalau dia nggak ngaku pendeta malah mungkin saya bisa tertipu. Ya, tapi kalau dia ngaku pendeta, mungkin saya malah nggak bisa tertipu. Karena sama-sama pendeta. Ya, masa jeruk mau ditipu sama jeruk kan gitu ya. Iya, kalau pendeta saya pasti lah. Ya, pasti saya akan telusuri. Aku dari gereja apa, di mana dan sebagainya. Ya, nah begitu. Nah, karena itu saudara kita memang sekarang harus cerdik ya dan bijak sama. Kalau kita itu mau menolong penipu, berarti kan kita ini ikut-ikut menipu sama dia gitu ya. Ikut apa namanya? Iya, ambil bagian dalam penipuan, gitu ya. Memang kita kasih, itulah yang dikasih kali kita ini dimanfaatkan oleh orang. Ya, kita seringkali ditipu karena terlalu apa? Murah hati, terlalu tulus. Gitu. Karena memang ajaran Tuhan begitu loh. Ya, tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal itu, gitu ya. Ya, makanya kita harus kadang-kadang memang kita harus apa tega ya demi sebuah kebenaran. Oke. Kemudian yang berikutnya, jadi ciri orang yang baru itu tidak berpikiran yang sia-sia, gitu ya. Nah, yang pertama. Lalu yang kedua, dan bangkanya yang gelap jauh dari hijau persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, ya, jadi tidak punya pengertian yang benar
pikirannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi tidak suka bersekutu, tidak suka beribadah. Ya otomatis orang tidak mengenal Allah. Ya nggak, kupingnya gatal, ngomong puji-pujian. Nah gitu ya. Ya. Jadi kalau dengar puji-pujian itu malah apa? Nggak suka gitu ya. Sukanya apa? Ya, sukanya ya lagu-lagu yang itu. Nah, Jurung, yang ngomong itu, ya kan? Karena ya lagu jurung. Nah, mana? Nah, tonton jurung. Aku malah nggak apa masalahnya. Apa enggak? Pamer bojo. Ya, apa lagi mbak? Rondo kempling. Nah, ini senangannya Mbak Ben ini. Ya. Apa nih? Nah, itu suka-sukanya begitu. Tapi kalau suruh lagu penyembahan, ya lagu pujian, enggak suka. Ya, enggak suka. Ya, HP-nya itu, ringtone-nya itu tidak ada lagu rohani. Ya. Ya, begitu ada WA masuk, suaranya apa? Ya, langsung rondo kempling. Nah, ya. Tapi kalau kita ini sebagai manusia yang telah diberi ini, ya ringtone-nya itu apa? Nah, yang ya teman-teman saya ini orang-orang muslim. Jadi kalau ada WA masuk mulai ya, oh enggak, ya gitu. Orang-orang itu lah ya. Mereka ini sudah seperti itu. Tapi kita ini yang Kristen, yang masuk, ini enggak. Ya, yang Yesus itu luar biasa. Kelihatan itu. Jadi kita bukan masuk ke pamer, tapi dari situlah kita bisa sedikit ya menerangkan bahwa orang ini memang sungguh-sungguh dengan keyakinannya. Jika apapun itu apapun itu mewarnai dalam kehidupan. Karena apa? Karena cinta. Benar nggak? Iya nggak? Nah coba kalau banding dengan contoh yang masih pacaran, kan handphone ini mesti dipasang gambarnya kok. Pacarnya, ditulis kok. Namanya pacarnya, betul nggak? Apalagi, lo kabarnya kamarnya baru ditulis. Ya karena apa? Cinta. Itu buktinya. Nah kalau kita ini cinta sama Tuhan, harusnya kan begitu. Sebagai bukti bahwa kita ini betul-betul hidup dan mencintai Tuhan, sehingga mewarnai dalam seluruh hidup dan kehidupan kita dimanapun, kapanpun, gitu ya. Karena sebagai bukti bahwa kita ini cinta sama Tuhan dan ingin terus bersekutu dengan Tuhan, ya. Jadi tidak jauh dari persekutuan, tapi kita harus lebih dekat dengan persekutuan mulai dari saudara. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita bersekutu, ya mari kita lakukan lebih tekun lagi. Ya. Mari kita lakukan lebih setia lagi. Ya. Jangan kita hidup di dalam kebodohan. Ya. Dikatakan apa? Ya karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Artinya degil. Ya degil itu apa sih? Degil itu apa enggak? Bisa jawabannya enggak? Coba langkang peteng pikirane adoh saka ing urip patunggilaning karo Gusti Allah marga saka bodhone lan marga saka wangkoting atine. Jenenge wangkot. Wangkot iki Watos. Panjenengan nate anu nggih. Nate jahar daging nggih. Daging sing setengah mateng. Wah, jadi itu yo rasa, ya kan? Benar nggak pernah nggak gitu ya? Ya, jadi kok pernah? Ya, jadi sekali punya 36 kali, bahkan dikalikan 2 lagi, ya 72 kali punya belum punya orang selembut. Ya, akhirnya mau dilepeh hemat, ya, benar nggak? Mau dilep ya takut. Walaupun gitu ya, nah terus dia punya terus ya, nah orang saja, ya nggak bisa,
Ya, pernah nggak begitu? Saya dulu pernah berbicara, karena waktu saya kecil itu makan daging itu 1 tahun sekali. Ya, makan daging sapi itu 1 tahun sekali. Sekalipun saya punya sapi, tapi tidak pernah sapi dipotong. Ya, belum pernah itu. Ayo kita potong sapi karena kita ada ulang tahun. Belum pernah. Jadi makan daging sapi itu 1 tahun sekali. Nah, satu ketika begitu, wah begitu, tak tinggal. Ya, pas berjalan itu yang dilepas hemat, kan ya. Nah itu pengalaman saya. Pernah seperti itu. Nah hati yang wangkot atau hati yang apa tadi? Degil, begitu. Wes, ya. Orang merasa di apa namanya? Orang tidak bisa ya dinasihati, tidak bisa dengan corong wes orang iso nganggo sak karepe dhewe. Rumangsane dhewe wis bener menurut dia sendiri. Gitu ya. Nah, jadi hatinya itu sudah nggak bisa ditaklukkan oleh siapa saja. Gitu ya. Hanya maut yang bisa menaklukkan. Begitu. Nah, orang yang model seperti inilah, ini dikatakan orang yang hidup dalam kebodohan. Diarahkan di orang kena, ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, jadi yang kedua adalah ciri-ciri orang yang hidup baru di dalam Tuhan itu adalah dia suka akan pertemuan ibadah, ya. Suka akan pertemuan ibadah, kemudian dia gampang untuk diberikan nasihat, mau menerima nasihat dari orang lain. Dengarkan firman Tuhan ini ya dengan tenang, ya orang berbohong itu sih memperhatikan. Tapi kalau yang balik kena, ya. Ngomongnya kalau ternyata pun iya apa yang gereja. Tapi kok mulai ya yang ngomong. Wes balik. Ya. Iku wandane lho. Nek apa-apa berdoa sama Tuhan. Ya tanya sama Tuhan. Orang percaya takon karo wong pinter jare. Padahal gereja mau amin tanya sama Tuhan. Balik meneh. Gitu ya. Makanya saudara, kita ini harus berani melawan arus dunia. Kalau kita itu mau hidup benar di hadapan Tuhan, benar nggak? Kita harus apa namanya? Tidak ikut cara-cara dunia. Ya, memang orang dunia kan seperti itu karena mereka orang tidak mengenal Allah. Ya kita harus beda dong. Ya kita punya patokan sendiri, ya. Benar nggak? Ya kita tidak bisa patokan kita. Dia mau memaksakan patokan dia untuk kita pakai, enggak bisa. Ya, kita ini punya jalan sendiri, gitu ya. Kita ini punya patung sendiri. Jangan kita ikuti dia, ya nanti ya jadi nggak sesuai. Gitu. Ya, jadi yang berikutnya adalah yang ketiga, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Nah, perasaannya tumpul. Nah, sekarang saya baca dalam bahasa Jawa. Ya. Pangrasane wis ketul. Teman padha masrake awake marang pambluntak lan nglakoni panggawe kang rusuh kalawan ketoho. Ya, saudara. Jadi perasaannya itu sudah kumpul, betul itu gambaran saya itu kayak pisau lah ya. Bapak Ibu di rumah punya pisau. Ya, ibu ini tiap hari ya bergelut dengan pisau. Di sini banyak pisau, tapi mayoritas betul. Nah, jadi buat motong itu ya orang ya nggak bisa motong karena apa? Betul atau tumpul tidak tajam, ya. Orang yang perasaannya sudah tumpul seperti itu,
Wah, ini memang apa ya? Gambaran yang terdekat itu mendekati orang gila. Ya, panjenengan pernah ngomong orang gila? Pernah belum? Coba diajak ngomong orang gila. Di YouTube itu loh banyak ya. Nah, seringkali saya melihat di sekitar Pati daerah saya itu banyak orang gila. Itu pohon pengedan yang penting, iya gitu ya. Di bahkan katanya cewek-cewek banyak yang stresnya bergila loh. Stres. Nah, ini kan sudah mewawancarai berapa perempuan yang stres? Hah? Banyak. Kira-kira kenapa dia stres? Oh, ekonomi ya. Ekonomi aja nggak mikirin kok dia mikirin. Ya. Nah, jadi orang gila ditanyain itu ya kadang-kadang itu ya nyambung. Kadang-kadang ya nggak nyambung. Bisa begitu, saudara. Dan yang memprihatinkan adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Ya, kedua ini gila wanita. Kok bisa hamil ya? Pengitan lucu, sama petang. Bisa hamil. Iya jangan. Ya. Kemudian dia ini ditanya, ditolak oleh bidan, ditanya. Apa sih? Laki-laki. Itu raiso. Ya. Kemudian apa? Ditanya-tanya terus akhirnya dia mengaku. Bapak tukang becak. Tuh tukang becak. Cuma kan dia tidak siapa itu tukang becak banyak. Ya kan? Siapa salah satu di antara mereka yang melakukan ini? Tukang becak itu. Benar itu lahir anaknya selamat ya. Akhirnya diadopsi oleh bidan. Ya kan? Ini memang luar biasa. Di Madiun sini juga ada. Rumahnya itu jalan Srikadi. Stres itu. Tapi metang-metang aja. Benar loh itu. Terus jalan Srikadi. Ya. Lalu kan bawa sepeda mana-mana. Memang menor dia. Tapi orang padahal ya ngamuk ya orang tahu ya shower kan piye. Cewek sing lanang itu ya rapi. Nah, tidak jelas siapa yang melawan itu. Sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak tahu orangnya berapa. Nah seperti itu, saudara. Jadi perasaannya sudah tumpul. Ya. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu menguasai hidupnya. Dan nafsu itu harus dikendalikan juga. Ya, tidak boleh kita biarkan liar gitu ya. Itu namanya kan liar. Ya. Iya. Nah, ini yang harus kita kita harus kendalikan. Dari pikiran kita jangan tumpul, tapi mari kita ini melatih kita supaya peka tajam kepada kehendak Tuhan. Jangan menurut kehendak kita sendiri. Jangan menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, hidup cemar. Betul, mesti tahu lah bagaimana kecemaran itu ya. Ya, mari kita jaga hidup kita supaya jangan sampai hidup kita ini cemar. Ya, kalau cemar itu bagaimana? Menimbulkan masalah ya. Misalnya air itu tercemar. Ya, kira-kira masalah nggak? Masalah ya. Nah, tapi juga tidak kalah heboh dan hebatnya kalau pikiran kita itu apa? Tercemar. Ya, sangat mungkin ya. Sangat mungkin ya. Sangat. Ya, makanya kita semua, secara khusus Mbah Min, ya. Pikirannya Mbah Min ini tetap terjaga. Sekalipun pandemi ini kepengen orang apa itu, tapi tetap dijaga. Pikiran
Ya, jangan tiap hari itu ngelamun pikiran yang sia-sia. Yang bayangin si A kali, si B kali, ya kan? Wah, aku seneng sering bisa lucu kali. Ya misalnya begitu. Kalau sebatas itu tidak apa. Tapi kalau terus menerus kalau membayangkan hal yang aneh-aneh, ya, ya itu yang jadi cemar gitu ya. Itu yang jadi cemar. Langkah yang tepat adalah bangun berdoa. Kalau perlu doa puasa banget. Orang sang suwe-suwe telung di doa banget. Ya. 3 hari 2 puasa, wes orang makan, orang sari, orang yang ditiba. Oh, belum ya jadi ya. Nah, nanti tandanya apa? Ya, minta sama tanda sama Tuhan. Tuhan, nanti saya keluar di jalan, kalau ada perempuan yang menyapa saya tak takut. Itu dia tandanya jodoh dia. Misalnya begitu enggak? Enggak. Ya? Enggak semua. Yang nyapa di umurnya wis 80. Ya, Mbak. Ya. Pokoknya enggak ada kira kan? Ya kan? Nah, begitu. Kan enggak masalah. Gitu ya. Diuji tapi enggak jangan sembarangan. Ya, mereka nyoba bocah umur 7 tahun apalagi ya. Jadi diuji. Iya. Karena boleh punya keinginan yang baik, menurut saya itu baik. Ya, tapi tetap dengan cara yang baik dan selektif, Mbak. Ya, jangan sampai tua malah terbujuk orang dari anu malah tambah iya ya nah dengan malah cepat mundur gitu. Jadi ya lebih baik santai tetapi menurut ya. Jadi jangan sampai kita punya perasaan yang seperti itu gitu loh saudara ya. Mari kita perasaan kita ya sesuaikan dengan kebutuhan zaman, serahkan diri kita kepada Dewa Nafsu. Ya, yang muda-muda juga sama. Hati-hati. Kalau pacaran, jangan ngawur. Ya, kalau Anda ngawur, ya Anda akan menimbulkan permasalahan. Sekarang ini ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan loh. Ya, jadi kalau misalnya anak sama anak itu pacaran lalu hamil misalnya, kalau orang tuanya tidak terima lapor polisi masuk penjara loh. Ya, bisa masuk penjara. Sekarang ada undang-undangnya. Nah karena itu hati-hati. Ya bukan hanya anak-anak, ya orang tua juga bisa. Begitu ya. Tapi memang budaya kita ini tidak begitu. Paling-paling ya disuruh nikahin. Disuruh nikahin. Kalau terjadi seperti itu. Kalau enggak, kesepakatan keluarga bagaimana. Gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya secara hukum, kalau memang satunya ini tidak terima, nah itu bisa ya, dilanjutkan dan itu terbukti sah ya, sampai kadang-kadang karena sama-sama kuat ya sampai kepada pengecekan DNA-nya. Tapi itu kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi inilah yang kita harus jaga, jangan sampai nafsu kita ini menjadi sesuatu yang akan mempersulit hidup kita. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ke-3 atau ke-4? 4. Nah, dengan mendengarkan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota
Yang keempat adalah mari kita betul-betul memperhatikan pengajaran Tuhan, ya, dan buang segala macam dusta. Dusta itu apa sih? Bohong, ya, janji, Hah? Janji palsu, lakunya di tempat, ya, janji gitu ya, itu. Ada aku nggak apa ya, janji dong apa ya, itu. Janjinya mau seperti ini tapi ternyata bohong, leset, tidak ada yang ditepati. Mas ya, hati-hati. Jangan hidup di dalam dusta. Ya sekali waktu barangkali orang bisa melakukan itu, tapi jangan terus. Sudah selesai. Mandek. Setelah itu kita mulai kehidupan yang baru. Karena memang tidak ada manusia sebenarnya yang sempurna. Ya, kita bersalah dalam banyak hal. Mungkin satu sisi kita kuat dalam sisi ini, tapi belum tentu isi yang lain kita kuat. Karena itu kita mesti harus sadar dan kita harus dengarkan firman Tuhan, dengarkan pengajaran Tuhan. Karena memang Tuhan ini datang mencari orang yang berdosa, orang yang sesat, supaya kita ini kembali kepada jalan yang benar. Tuhan datang kepada orang yang berdosa supaya mereka tidak terus hidup dalam dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Tinggalkan yang lama tadi ditinggalkan, yang lama ditinggalkan. Begitu ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu mungkin saya sudah saksikan itu belum, begitu ya. Di Malang itu ada orang yang punya 14 istri, ya. Terus bakso terbesar di Malang. Dia suka membantu orang yang enggak, ini ayo kamu jualan bakso, masih modal, begitu ya. Ratusan orang yang dari tolong. Nah waktu itu dia punya 14 istri, belum bertobat. Hebat enggak? Bukan 13 ya, 13, kemudian yang terakhir ini yang ke-14 sampai hari ini. Apa yang terjadi? Dan punya anak. Ketika dia mengenal kebenaran daripada Tuhan, maka satu persatu istrinya itu semuanya ditinggalkan. Tapi bukan berarti dia nggak bertanggung jawab, dia bertanggung jawab. Ya, ditinggalkan. Anak-anaknya dia rawat. Ya, istri yang itu ya sudah. Karena nggak mau nikah lagi atau enggak silakan. Tapi dia harus mengambil keputusan. Kayak ini. Mas Rizal itu kan gitu. Sudah terluas. Dan terus ditinggalnya apa yang mana? Kalau yang mana apa Pak? Ya. Coba perhatikan. Tinggalkan dia satu persatu. Tinggalkan. Dan semua istrinya itu tidak ada yang jelek. Cantik-cantik semua. Dia orang kaya. Badannya kokoh. Betul nggak? Oh iya. Tapi ketika dia bertobat, dengarkan firman Tuhan, dia mau tinggalkan semua. Dan setelah itu dia menikah dengan istri yang terakhir. Sekarang ini. Kaya juga. Gitu ya. Dan dia pelayanan kemana-mana. Begitu. Ini sudah berlaku tanggalkan manusia lama kita. Tuhan tidak mempermasalahkan. Kamu dulu poligami seperti itu, hidupmu rusak, hidupmu ya betul kan. Tapi ketika orang mendengarkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, lalu menanggalkan dan mau hidup baru, maka Tuhan itu mau menerima. Gitu ya. Tuhan mau menerima. Yang penting kita memang betul-betul mau bertobat. Ini contoh konkret. Sekarang ini jadi yang baru. Ya. Mana-mana keliling pelayanan dengan ongkos sendiri. Ya, keluar Jawa, akan keluar. Seperti itu. Ini nanti beberapa nanti saatnya ketemu dengan ada Tuhan. Ya, ini kita undang ke sini loh. Ya. Itu tidak apa-apa. Paulus saja dulu mantan pembunuh manusia, benar nggak? Baik, ditangkap Tuhan. Ya, latar belakang itu background kita dulu itu tidak masalah. Yang penting kita mau benar-benar bertobat kepada Tuhan. Buang itu semua.
harus kita buang, ya, jauh-jauh dalam kehidupan kita yang lama dulu. Ya tadi itu, buanglah dusta. Segala macam dusta harus kita buang. Jangan dipelihara. Ya, jangan dipelihara. Buang. Asas kehidupan kita yang lama dibuang. Termasuk salah satunya adalah dusta, suka bohong. Ya. Mungkin harus kadung nyaman dengan kebohongan. Ngomong kecap, orang kecap itu ya. Ngomong. Ya ngomong. Benar nggak? Maka perasaannya tumpul kan ketel. Ya. Wah ini loh, ngomong masalah bohong doang lah, guys. Suka jangan jadi ini. Ya wis biasa kok. Jadi tidak ada perasaan bersalah itu tidak ada. Karena memang sudah biasa. Coba kalau orang itu tidak pernah bohong itu rasanya apa? Oh, tertuduh, betul nggak? Kayak sotoro. Apa aku kok ngomong ya? Apa itu pernah nggak begitu? Pernah nggak? Sadar begitu? Ya, aku sih. Rasanya itu sepanjang hari itu orang enak pikirannya. Hati itu tidak sejahtera. Karena nah ini cirinya kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau Roh Kuda yang menguasai kita ya tadi, ada perasaan bersalah itu hal yang biasa. Karena memang tidak ada Roh Kudus yang menguasai hidupnya, ya, sehingga kebohongan itu suatu hal yang biasa. Dianggap itu biasa, ya. Hati-hati kalau kita sudah mulai seperti itu, berarti bukan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang menguasai kita pasti tidak terima, ya, tidak terima Roh Kudus itu, masih akan terus menegur kita, mengingatkan kita, ya. Nah ini, makanya kita harus betul-betul waspada, jangan sampai kita dimanipulasi oleh iblis, gitu ya. Jadi yang keempat tadi apa? Buang segala dusta, ya, dan hidup memperkatakan kebenaran. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Ya, marah. Siapa yang nggak pernah marah? Ada? Semua pernah marah ya? Wah, kalau marah sih saya yang paling jago ya. Marah. Apapun marah. Kenapa orang itu kok marah itu begitu cepat? Karena apa? Ya karena marah nggak beli sih. Ya, coba kalau marah itu begini, nanti kan kurang mikir ya. Ya harus keluaran uang untuk marah. Ya. Nah, jangan beri kesempatan kepada siapa? Pada iblis. Ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis melalui kemarahan. Marah boleh, tapi jangan libatkan iblis dalam kemarahan kita. Apa Pak? Marah kok melibatkan iblis itu? Kalau dirinya itu melibatkan iblis, ya marah yang menghancurkan. Karena salah satu sifat iblis adalah menghancurkan, membinasakan. Ya, marah piring dibandingin, salah opo. Piring ini salah opo. Bener nggak? TV dihancurkan, gitu ya. Rumah dibakar, baru wis sadar. Kira-kira menyesal orang ya. Aku kok malah hilang. Itu namanya kemarahan yang melibatkan iblis, yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan. Bagaimana dengan pernikahan? Kalau marah jangan berkata yang menghancurkan. Cerai aja. Ya, kita pisah saja. Aku seorang kuat. Ya, urip karo kowe. Biyen iki nyampon. Orang biyen ngomong orang kuat. Kok saiki lagi orang kuat?
Ya, dia nopo saja nopo. Ya. Ini namanya marah yang menghancurkan. Ya kan? Kalau mengambil keputusan ngomong seperti itu, jangan pada waktu marah. Waktu masih mesra-mesra gitu lo ngomong-ngomong. Coba sekarang kayak Mas Kris kalau udah sentang, belajar ngomong-ngomong orang Islam. Bener nggak? Orang mungkin begitu. Ya. Karena itu jangan pernah berkata seperti itu keluar dari mulut kita dalam pernikahan. Itu tabu, ya, tabu. Ya wes, memang konsekuensinya begitu. Ya, dia kan mesti diomong. Kemarin dia kasih waktu, masih ada waktu, silakan berpikir. Mulai tetap terus. Ya, kemarin ngomong baru setahun. Kurang kuat. Rapatnya apa? Kan gitu. Ya. Dia ngomong ini kan gitu. Kasih jalan keluarnya. Ya, rapat pokoknya diantemin tiap hari. Kan gitu ya. Orang belanja apa kan gitu ya. Wah, gitu. Merawat belanja ini gampang. Kan gitu ya. Solusinya apa? Ya kerja. Kulit duit. Ya kulit loh saya ini. Anak mulai. Bener orang? Nah iya. Utang loh 110. Ngakuin berbayarin. Coba nih. Ya kerja lah mas. Maksudnya rumah berongak, angok lain. Ya bujuknya yang bener. Ya salah sama gue. Kerja kan. Boleh kan. Kan gitu kan. Itu caranya. Aku orang kuat apa. Bagian mengotot gede-gede orang kuat. Ini orang malas ya. Dengan begitulah. Ya tanggung jawab. Dia jadi mungkin. Ya mari kita lakukan. Bener nggak? Kalau kita itu mau kerja ya nggak mungkin lah. Nggak bisa. Banyak kalau mau. Ya, karena ada orang itu ya nggak sadar. Ya, mari kita cari solusi yang terbaik. Bukan perpisahan. Tuhan tidak menghendaki. Ya, yang lain-lain. Ya, mari kita pindah. Mari kita perbaiki. Supaya kita betul-betul tidak dipakai oleh iblis untuk melancarkan apa? Kehendaknya iblis. Perceraian itu kan kehendaknya iblis, bukan kehendaknya iblis. Betul apa salah? Perceraian itu kehendaknya iblis. Kalau itu kalau panjenengan itu pengen cerai, berarti Anda sedang melakukan kehendaknya iblis. Ya. Terutama ini yang mengengkel jalur pisah. Aku nggak pengen cerai. Itu bukan salah, yang pengen itu yang menyerai. Betul nggak? Betul apa betul? Ya. Saya tidak mau satu dengan yang lain. Saya tidak mau ini dengan yang lain. Tapi itu realita. Ya, itu realita. Ya. Karena itu jangan sampai kita melakukannya. Misalnya, ya, bagaimana kalau itu terjadi? Ya sudah, hidup seperti sekarang ini. Ya. Contohnya ada Pak Didi. Oke. Ya sudah, Pak Didi harus tanggung resikonya. Hidup seperti sekarang. Ya. Itu aturan dari Tuhan. Saya harus sampaikan. Buat Pak rasanya kurang kuat. Gue kuat-kuatnya dia caranya. Ya. Untuk kuat. Gitu ya. Ya. Ini orang yang mati-mati. Oh, sudah kita mati. Ya. Jangan umurnya panjang gitu. Memang itulah aturan-aturan Bapak Saudara ya. Iya, balik lagi kalau bisa. Majulah seperti dulu, pacaran lagi surati Pak. Ingat dua waktu dulu itu seperti apa gitu ya. Kembalikan memorinya. Lebih baik kembali lagi. Efek cemplung. Orang kok. Iya kan? Dan itu ya. Itu memang sebuah kok yang harus dipikul. Kalau kita mau taat dengan firman Tuhan. Tapi kalau panjenengan misalnya aku nggak bisa, aku mau nikah lagi, ya silakan. Tapi saya nggak mau berkati. Ya,
sekalipun itu secara pemerintahan sah. Ya, tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Masalahnya itu, ya, itu masalahnya. Ya, wah, kejam begitu. Ya, kayaknya kejam sih. Tapi kita harus hati-hati. Ya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan mulut kita, jangan yang kotor-kotor, ya, bener nggak? Nah, mulut kita itu dikasih kotoran kira-kira gimana, saudara? Belum, mau dibiarkan atau bagaimana? Ngeri ya? Coba. Tapi sebenarnya kita tidak sadar kalau kita sedang berkata kotor itu sebenarnya di mulut kita itu banyak kotoran yang baunya tidak enak. Kasus Pak Muhammad Aceh dikasih kotoran, gimana itu? Merendahkan, dilecehkan saja. Tetapi Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk warga ini. Dengan peristiwa itu, banyak orang yang murtad dan terima Tuhan Yesus. Melalui itu, ya, ketika Bapak ini, ya, melakukan firman Tuhan, dia dipukuli sudah ini sampai benar semua, kemudian dikasih kotoran di mukanya, kotoran manusia. Coba gitu. Ya. Tapi sebenarnya di muka kita itu juga, ketika mulut kita ini tidak dijaga menggunakan kata-kata yang kotor, sebenarnya di mulut kita ini juga jadi kata berbeda, banyak kotoran. Ya, kalau digambarkan itu begitu, banyak kotoran. Tai sapi, tai kebun, tai kucing dalam mulut kita. Itu gambarannya kalau kita tidak menggunakan perkataan kita yang baik untuk membangun, tapi menggunakan kata-kata yang kotor, makian, cacian, hinaan, yang merendahkan orang, itu adalah gambaran sesuatu yang kotor, saudara. Karena itu kita harus tinggalkan itu. Ciri orang yang hidup baru di dalam Tuhan, maka dia harus berkata yang benar untuk membangun, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk memisahkan, bukan untuk apalagi membinasakan. Ya, ngeri. Ada oknum ya, ada oknum pendeta yang berusaha untuk menceraikan jemaat. Oke. Dan yang lebih gila lagi adalah anak pendeta lain senang sama jemaat. Tahu. Tapi dia pakai orang lain. Ada apa enggak itu? Ada. Karena itu saudara, kiblat kita itu bukan kepada pendeta. Karena pendeta bisa melakukan kebodohan seperti itu. Gitu ya. Itu sangat mungkin. Gitu ya. Tapi kalau kita ini kiblatnya kepada Tuhan Yesus, ya kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tidak akan kecewa. Semua orang pasti kecewa. Ya, pasti kecewa. Begitu. Ya. Makanya bagi saudara, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Miliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya. Saya sadar saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Saya sadar. Ya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pandang sama Tuhan. Ya, pandang sama Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu kecewa dengan saya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Gitu ya. Apalagi kalau ada yang memprovokasi gitu. Ya, bukan
gereja, silakan. Apakah setiap minggu saya ngitung persembahan? Apakah saya bawa uang persembahan? Silakan itu cek. Bahwa saya bawa uang gereja. Ya. Saya tiap bulan hanya terima dari apa yang diberikan oleh bendahara. 4 persembahan. Ya. Tapi bagi orang yang pikirannya nggak baik, pasti dia cari-cari. Silakan dicari uang dari mana. Kan pernah masuk akal loh, bener nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Kalau di panjenengan kurang dari persembahan gereja loh, bener nggak? Kemarin saya terima berapa bulan yang lalu Pak? 2 koma. Ya kalau 1 bulan 2 koma, kira-kira untuk operasional keluarga kami, bayar uang kuliah dan sebagainya, ya untuk bensin, kira-kira. Kalau saya jemput itu, apakah tiap minggu saya dapat uang bensin? Dikasih uang bensin nggak? Enggak dong. Ya, memang ada anggaran 50.000. Ya, tapi nanti diterimakan 1 tahun sekali. Benar-benar proso jalan. Gitu ya. Saya dengan Pak Manus buat perjalanan. Memang kita anggarkan itu. Ya toh? Bapak Ibu Saudara, cara kerja Tuhan beda dengan cara kerja kita. Matematikanya Tuhan beda dengan matematika ini. Bonek baru saudara. Saya mulai itu bonek. Ya. Saya mulai bonek. Bonek kita punya. Ya. Bondo iman. Wes pokoknya saya sudah ada tanda. Ini tandanya. Oh, itu tanda ada. Langsung jalan. Wes kita mulai saja. Luar biasa itu, kalau saudara ya. Benar, cara matematika itu dan tapi saya punya iman, apakah Tuhan tidak akan mencukupkan? Masa Tuhan akan mempermalukan? Tidak mungkin kan? Ya, tidak mungkin. Doakan. Ya, pada dengan bentuknya berdoa. Supaya nanti bulan Januari tempat itu sudah kita bisa tempati. Kalau itu sudah selesai, gereja ini nanti kita akan mulai. Saya tempatkan pelunaannya nggak ada. Ini dibongkar semua. Terus aku neng. Oh ya mungkin pas nenggone Pak Didi yang pasar kono. Ya kan? Makanya buat tempat dulu. Ya untuk kamu. Ya supaya tidak mempermalukan nama Tuhan. Ya kan? Nah begitu. Nah, setelah itu ini nanti kita akan mulai. Kita berdoa saja. Ya, supaya tahun depan ya, gereja ini sudah mulai kita injil untuk direnovasi. Ya, nah itu loh maksud saya. Ini adalah kita punya iman di jalan betul. Ya, seperti itu saudara. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berpikiran yang baik untuk membangun, ya, untuk membangun. Nah, syukur-syukur dengan kita ingin pun menjadi ya buat telo-telo ambil tukang ya ini ngomong aku sih jangan-jangan pakai gua ngono malah orang tangan misalnya gitu ya puji itu ya paling tidak mendoakan aja deh kemarin sudah ada Pak Pendeta satu yang ke sana ya Pak Pendeta puji dari atas itu kaget ya jangan kok Pak gawe pola, yang bikin pola Pak, pola biu ya. Doakan Pak supaya, doakan Pak supaya semuanya selesai dan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan sudah ada hamba Tuhan yang melawat ya luar biasa. Pasti saya yakin Januari sudah selesai. Nah, kita imani. Ya. Meskipun saya urung enak, apa-apa ya. Tapi kita yakini bahwa Tuhan sudah menyediakan itu semua. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Dan yang Kau meteraikan firman itu dalam hati kami. Kami menjadi manusia yang baru dan sudah diperbarui oleh Tuhan
dengan ciri-ciri seperti apa yang sudah Tuhan katakan kepada kami. Kami tidak mau Tuhan menjadi manusia lama yang akan dibinasakan oleh Tuhan, tapi kami menjadi manusia yang sudah diperbarui dan akan dimuliakan oleh Tuhan dan terus akan diperbarui dari hari ke hari. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu, mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memeteraikan itu di dalam hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita satu kesempatan bersama kita buat Tuhan, kita bertugas menjalankan kita satu di dalam doa. Bapak kami mengucap syukur karena Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan, pengalaman Tuhan yang boleh Tuhan lakukan pada
hari Sabat ini ya Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Kami membawa korban persembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami persembahkan berkenan di hati Bapa, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berkati bendahara yang mengelola dengan akan tahu hikmat dari surga, sehingga dapat mengelola dengan pertolongan Tuhan yang ada, sehingga dapat mencukupkan seluruh kebutuhan biaya operasional gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Ketika kami menabur, kami akan menuai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memelihara mereka. Engkau akan memberkati keluarga lepas keluarga. Tuhan akan menjauhkan mereka dari sakit penyakit yang berbahaya. Tuhan juga akan memberikan rezeki yang cukup buat seluruh keluarga besar GKN Agona ya Tuhan. Usaha pekerjaan yang mereka kelola saat ini, biarlah Tuhan akan memberkati. Sehingga kalau Tuhan memberkati, kami tidak akan pernah kekurangan. Karena berkat Tuhan selalu cukup buat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Ya Tuhan, kami berdoa. Biarlah Tuhan akan memberikan semangat belajar kepada anak-anak kami untuk meraih cita-cita ya Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka, kuliah mereka tepat pada waktunya. Tuhan akan cukupkan semua biaya yang mereka butuhkan. Tuhan akan memberkati orang tua mereka masing-masing sehingga melalui orang tua mereka masing-masing mereka bisa membayar apa yang harus dibayar di dalam sekolah maupun kuliah ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, kami membelas kasih-Mu supaya Tuhan juga akan menyediakan pekerjaan yang cocok buat jemaat-Mu yang saat ini berkumpul untuk pekerjaan ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk rencana renovasi gereja ini ya Tuhan. Saat ini kami belum punya dana sama sekali untuk rencana besar kami ya Tuhan. Tetapi biarlah rencana ini kami boleh bawa kepada Engkau pada tahun hari ini. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar sehingga kami memperoleh dana untuk bisa renovasi gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami punya rencana untuk pemulihan Engkau, pasti Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan tolong kami. Kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami ini. Kami bersyukur saat ini pandemi sudah berangsur-angsur mulai menurun dan kami sudah di zona oranye ya Tuhan di Kota Madiun ini. Dan sebentar lagi zona hijau sehingga kami bisa beraktivitas kembali, sehingga anak-anak bisa sekolah dan perkantoran bisa buka kembali, perekonomian sudah mulai membaik. Tuhan, itulah harapan dan doa kami. Kami mohon berkat Tuhan, Tuhan mensejahterakan kota dan bangsa kami, memberkati para pemimpin kami dengan hikmat, itulah doa kami. Dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri pada bagian ini. Pada jemaat itu bantu berdiri.
Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai pujian ini, Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang berakhirlah jalan sudah kami. ibadah kita pada pagi Bagi hari Bapak ini Tuhan untuk dengan melalui menerima doa kesukaan hidup kami melalui ibadah pemberkatan kami. ini. Tuhan, Bapak Ibu diberkati kami Tuhan menyadari dalam segala mengikuti keterbatasan acara dan kekurangan kami. siaran Tuhan langsung yang kami. kami hormatkan Harapan kami di Bapak atas Ibu semua. bisa mengambil hikmah dan berkat yang sudah dibagikan firman Tuhan tadi, menjadikan tolak ukur atau responsif dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan pelihara mereka sehingga mereka boleh mempermuliakan nama-Mu. Demikian pula ya Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang menyaksikan ibadah ini di rumah masing-masing. Tuhan juga akan menolong memberkati mereka. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan membuat berhasil juga apa yang jadi urusan mereka. Tuhan teguhkan iman kami semua, supaya kami semakin hari semakin setia dan semakin kuat di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk segala setia dan kebaikan-Mu. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa dengan doa yang dicatatkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dituliskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyeri Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mengambil satu